Saudaraku, kita berjumpa lagi dalam kesempatan kita untuk belajar suatu kebenaran ya. Karena sebetulnya begitu banyak kalimat-kalimat atau quotes-quotes yang disampaikan oleh orang-orang yang terkenal atau orang-orang yang punya pengaruh. Yang kadang kalau kita tidak mengkritisi, maka kita akan menerima dengan mentah-mentah semua quotes, semua perkataan-perkataan yang disampaikan oleh seseorang. Ya, karena itu penting bagi saya untuk memaparkan suatu pemahaman yang selama ini mungkin sudah tidak asing bagi kita, yang seringkali kita dengar tentang miskin boleh, sombong harus. Nah, kalau mendengar kalimat-kalimat seperti ini sekilas sepertinya benar ya. Tapi mari kita melihat dari satu pemahaman-pemahaman supaya jangan terjebak dengan apa yang dikatakan oleh seseorang tokoh atau seseorang yang berpengaruh. Supaya kita melihat memang berdasarkan suatu pemikiran yang murni, yang kritis, yang memang tujuannya untuk menolong kita supaya kita tidak terjebak dalam suatu arus pemikiran yang salah. Nah, pertanyaan saya adalah, benarkah miskin boleh, sombong harus? Apakah pemahaman seperti ini benar? Ya, mari kita telusuri bagian ini ya. Menurut Kamus Bahasa Indonesia atau KBBI, arti miskin, ya kita mulai dengan arti kata miskin, itu dikatakan artinya tidak berharta. Atau arti lain daripada miskin itu adalah serba kekurangan. Atau dapat dikatakan bahwa dia punya penghasilan yang sangat rendah. Ya, kalau kita ukur secara materi. Nah, dapat dikatakan bahwa kalau kita bicara tentang miskin, ya sebetulnya bukan hanya mencakup miskin secara materi, tetapi nanti akan mencakup banyak hal. Menurut Kamus Bahasa Indonesia juga arti sombong, karena kan dua penekanan di sini adalah miskin boleh, sombong harus. Nah, jadi penekanannya adalah miskin dan sombong. Arti sombong itu apa? Arti sombong itu artinya adalah menghargai diri sendiri secara berlebihan. Nah, kita bisa melihat ya, penekanannya adalah seseorang itu kenapa sombong? Ya, karena dia ingin menghargai dirinya secara berlebihan. Dengan kata lain, dia ingin diakui, dia ingin diagungkan, dia ingin dimuliakan. Sehingga pengagungan diri, pemulihan diri itu sangat kental terhadap orang-orang yang sombong itu. Jadi artinya adalah seseorang itu terlalu melebih-lebihkan keberadaan dirinya. Sampai ya dia takut sekali misalnya tersinggung, takut sekali direndahkan, dilecehkan oleh orang lain. Sehingga menimbulkan rasa, dapat dikatakan kepercayaan diri yang berlebihan, tetapi dengan maksud untuk ya congkak, pongah. Kemudian menjadikan sombong itu sebagai alat untuk menutupi ya kelemahan dirinya. Bahkan untuk sebagai alat mempertahankan keberadaan dirinya. Jadi orang bisa menutupi kelemahan dirinya supaya orang tidak masuk, bahkan dirinya sendiri pun nggak mau masuk. Untuk mengoreksi diri, untuk evaluasi diri, karena dia rasa saya ini orang baik, orang benar, dan saya ini perfeksionis. Nah, istilah-istilah seperti itu seringkali digaungkan oleh orang-orang yang tanpa dia sadari sebetulnya dia orang sombong. Ya, kita juga bisa punya potensi seperti itu kalau kita tidak bisa memahami arti sombong yang sebenarnya sebetulnya. Jadi antara sombong dengan percaya diri itu dalam suatu buku dikatakan itu beda-beda tipis. Ya, kalau percaya diri sebetulnya orang itu bisa menerima diri dalam kelebihan dan kekurangan. Tapi kalau orang sombong, dia tidak bisa menerima diri di dalam kelemahan. Hanya dia sangat bangga dengan kelebihannya. Nah, itu bedanya ya, sangat kental sebetulnya kalau kita bisa mengkritisi dalam suatu pemahaman yang benar. Nah, mengapa orang itu miskin? Tentu dong ada alasannya. Karena sebetulnya keterbatasan sumber daya manusia. Baik itu ditandai dengan rendahnya pendidikan, kemudian produktivitas dalam bekerja, pendapatan hari-hari atau bulan atau tahun,
kesehatan, dan juga gizi dan kesejahteraan hidupnya. Jadi kemungkinan orang bisa menjadi miskin karena memang dia terbatas dalam sumber daya. Sehingga tugas untuk memenuhi, meningkatkan sumber daya manusia itu adalah ya pemerintah pusat, provinsi, daerah, bahkan mungkin elemen-elemen yang dikatakan pejabat di daerah tertentu. Ya, mereka harus memang menjadi orang yang mengangkat ya potensi-potensi alam, mengangkat sumber daya manusia, supaya orang itu semakin hari bukan semakin terpuruk, semakin hari semakin sejahtera, semakin hari semakin bisa mengalami hidup yang makmur, sehingga mereka tidak lagi berada dalam taraf kemiskinan. Ya, adalah lucu sekali misalnya satu daerah maju luar biasa tetapi satu daerah lain terpuruk luar biasa. Satu daerah lain misalnya pendidikannya tinggi luar biasa tetapi di daerah yang lain justru pendidikan ke bawah, sampai orang nggak bisa baca tulis. Itu kan sesuatu yang ironi. Nah, kemudian kenapa orang menjadi miskin? Karena dia malas. Nah, kemalasan inilah yang menjadi sumber daripada kemiskinan sebetulnya. Sehingga limpahnya sumber daya pun kalau orang itu malas, ya tidak ada sesuatu yang terjadi. Sehingga dikatakan bahwa kalau pemalas itu, Alkitab berkata belajarlah kepada semut supaya dia belajar. Semut itu makhluk yang kecil, tapi dengan kerajinannya dia bisa menghasilkan suatu karya, minimal untuk dirinya sendiri. Jadi kemalasan itu bisa menimbulkan kemiskinan. Misalnya kita dapat warisan yang banyak, tapi kalau kita malas bekerja, ya tetap aja suatu saat semuanya itu akan habis. Dan karena apa seorang bisa miskin? Karena perbuatan jahat orang lain. Ya, karena dirampok misalnya. Dari tadinya bawa uang MM-an, tapi karena dirampok oleh orang, maka dia jadi miskin tiba-tiba. Atau karena tindakan-tindakan korupsi yang dilakukan, sehingga seseorang itu menjadi miskin. Atau kemudian karena penipuan-penipuan yang dilakukan, ya berbagai modus lah yang bisa dilakukan orang untuk menipu orang lain. Entah melalui pinjaman online, atau melalui apa lagi, melalui trading, atau melalui iming-iming untuk mendapatkan keuntungan-keuntungan berlipat kali ganda. Nah, sehingga kemudian dengan iming-iming tersebut orang rela menyerahkan hartanya. Bahkan kadang orang rela menyerahkan hidupnya untuk sesuatu yang memang dia harapkan pasti akan terjadi. Tapi karena orang ini berbuat jahat, maka tertipu. Ya, ada orang yang memang berbuat jahat dengan suatu tipuan sehingga waktu dia sudah mendapat banyak, misalnya dengan misalnya arisan-arisan dikumpulkan ber-MM, kemudian setelah terkumpul dia kabur, ya jadi rugi orang. Nah, itu menimbulkan kemiskinan pada orang lain. Kemudian kalau kita perhatikan bahwa korupsi itu juga bisa menimbulkan kemiskinan, bukan hanya bagi orang lain, tapi juga bagi suatu bangsa, suatu negara, suatu masyarakat. Sehingga tidak ada terjadi suatu pertumbuhan dalam kehidupan. Bolehkah kita miskin? Nah, dalam pemahaman yang benar bahwa sebetulnya tidak ada salahnya dengan suatu kemiskinan. Tidak ada salahnya. Tapi kalau kita miskin karena kita memang secara keterbatasan sumber daya, ya mau apa lagi. Tapi memang kita harus juga berupaya supaya kita tidak berada dalam kondisi yang demikian. Tapi karena malas, ya harusnya tidak. Atau karena kita melakukan tindakan-tindakan yang bodoh, misalnya karena kita berfoya-foya, ya harusnya tidak. Ya harusnya kita tidak berfoya-foya dengan apa yang Tuhan percayakan kepada kita dalam harta benda dan sebagainya. Sehingga kita tidak menjadi miskin. Lalu kita harus mengembangkan diri kita sedemikian rupa supaya kita menghasilkan sesuatu yang makin meningkat, bukan hanya untuk
makin supaya kita dipertambah secara materi, tapi juga bisa melimpahkan materi itu atau hidup kelimpahan yang menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, dalam bagian ini sebetulnya kalau kita miskin karena kita sudah lakukan ini dan itu, karena kita sudah lakukan hal yang benar, tapi karena perbuatan jahat atau tekanan-tekanan di sekitar kita, lalu kita menjadi miskin, misalnya kita berupaya dihalang-halangi oleh orang-orang tertentu. Ya pada zaman dahulu misalnya orang percaya kan dihalang-halangi di dalam usaha pekerjaan mereka. Mereka tidak menjadi kaya. Kondisi mereka kemungkinan besar mengalami suatu kemiskinan itu luar biasa. Tapi ada orang yang memang memilih untuk berada dalam kehidupan yang sederhana, yang tidak kaya luar biasa. Tapi sebetulnya kalau kita bicara boleh nggak orang itu miskin, maka jawabannya adalah tidak ada salahnya dengan kemiskinan. Asal kita jangan malas, lalu kita jangan mencuri. Meskipun kita miskin ya, tetap harus kita menjaga kehormatan kehidupan kita di hadapan Tuhan. Menjaga kesucian hidup dan kesaksian hidup di dalam Tuhan. Lalu jangan berbuat dosa meskipun kita miskin. Nah, ini kisah yang menarik daripada seorang janda miskin misalnya. Ini kesaksian yang sangat indah. Dia miskin tetapi dia takut akan Tuhan. Ya malah mereka yang kaya itu dikatakan orang-orang yang harusnya menolong orang lain seperti imam-imam, seperti ahli Taurat dan sebagainya. Mereka justru memperkaya diri dengan cara hidup yang tidak terhormat. Mereka mengambil yang harusnya menjadi hak yatim piatu dan janda-janda. Ya memang itu hak mereka, tapi karena mereka ahli-ahli Taurat ini adalah orang yang dapat dikatakan rakus, sehingga apa yang harusnya menjadi bagian orang miskin pun mereka hajar, mereka lahap. Mereka dikatakan adalah orang yang ya tidak tahu malu karena mereka melakukan kejahatan seperti itu di rumah Tuhan lagi. Nah, jadi janda miskin ini dikatakan dia memberi seluruh yang harusnya menjadi bagian untuk menghidupi hidupnya. Itu yang dipuji oleh Tuhan Yesus bahwa dia memberi lebih daripada orang lain. Kalau orang lain memberi dari kelebihannya, maka dia memberi dari kekurangannya. Nah, ini pujian yang sangat indah. Ya, karena begitu banyak orang yang kemudian memberi karena kelebihan. Bahkan bukan kelebihan lagi, sampai sisa-sisa. Ya, kalau masih layak makan atau layak pakai ya masih oke lah. Sisa-sisa yang kadang dia sendiri udah nggak butuh. Nah, itu udah kurang ajar lah cara memberi seperti itu. Tapi yang pasti bahwa seorang janda di Sarfat pun dia juga memberi dari apa? Dari kekurangannya, dari kemiskinannya. Sampai dia berkata, setelah kami makan ya dengan tepung dan dengan minyak sedikit ini, ya nanti kami akan mati. Tapi Tuhan memakai mereka untuk menjadi alat kemuliaan Tuhan. Seorang janda miskin dikatakan mempermalukan ahli-ahli Taurat dan orang-orang yang memberi dengan kelebihan mereka. Tapi juga seorang janda di Sarfat dipakai Tuhan untuk menolong seorang nabi. Itu karya Tuhan luar biasa. Sehingga memberi dalam bagian ini adalah sesuatu hal yang luar biasa bagi mereka yang hidup meskipun dalam kondisi yang miskin. Jadi miskin dalam bagian ini boleh terjadi secara jasmani, tetapi jangan sampai kita miskin secara rohani. Ya. Bolehkah kita sombong? Nah, jadi ini pertanyaan yang luar biasa ya. Tadi miskin, ya boleh kalau memang kondisi yang membuat kita miskin. Memang bukan karena kita ingin berada dalam kondisi kemiskinan. Tetapi bolehkah kita sombong? Saya mau katakan bahwa mau kita kaya atau miskin, maka kita tidak perlu sombong. Dan juga tidak perlu rendah diri. Kalau rendah hati oke. Tapi rendah diri nggak perlu. Kita kaya nggak perlu sombong. Kita miskin nggak perlu rendah diri. Karena Tuhan mengukir kita dengan caranya.
dalam kehidupan kita. Dikatakan di dalam Alkitab, yang kaya tidak boleh memberi secara lebih. Ya. Kemudian yang miskin tidak boleh memberi secara kurang. Kenapa dalam bagian ini dikatakan seperti itu? Supaya kita tahu bahwa sebetulnya dalam hidup melayani Tuhan itu bukan bicara tentang saya bisa lebih-lebih banyak memberi, bukan hanya itu, tetapi saya bisa lakukan apa dengan apa yang Tuhan percayakan kepada saya. Jadi yang kaya itu jangan merasa dia bisa lebih memberi, kemudian dia bisa mengatur segala sesuatu sesuai dengan maunya dia, sehingga ada ketentuan. Yang kaya jangan memberi lebih, supaya dia belajar untuk memberi tetapi sesuai dengan kemampuan yang Tuhan berikan. Tapi yang miskin pun jangan merasa bahwa dia tidak bisa melakukan sesuatu. Dia bisa lakukan sesuatu seturut dengan takaran yang Tuhan percayakan kepadanya. Nah, sehingga kalau kita memberi, jangan sombong. Kalau kita tidak mampu memberi lebih, jangan rendah diri. Sehingga kalau kita menjadi kaya, saya mau juga katakan, ya jangan sombong. Apalagi nggak kaya istilahnya. Kaya aja nggak boleh sombong, apalagi nggak kaya. Ya. Kemudian kalau kita miskin, ya jangan rendah diri. Ya apalagi misalnya kita kaya, ya jangan rendah diri. Kita tetap bersyukur kepada Tuhan, apa yang Tuhan percayakan pada kita. Jadi yang kaya nggak perlu sombong, yang miskin apalagi nggak perlu sombong. Yang miskin nggak perlu rendah diri, yang kaya apalagi nggak perlu rendah diri. Ya kita menikmati aja cara Tuhan mengukir kehidupan kita. Karena apa mau disombongkan? Kita semua ciptaan Tuhan yang mulia, yang berharga. Ya masalah berkat itu kan kepercayaan Tuhan. Masalah kelebihan, talenta, kemampuan intelektual dalam kesalahan kita itu kan anugerah Tuhan. Harusnya kita bukan menepuk dada dan menjadi orang yang menghina orang lain dalam kelebihan kita atau sombong kepada orang lain. Tapi kita tetap rendah hati jalani hidup ini dengan penuh hormat, tanggung jawab kepada Tuhan. Kita semua ini makhluk mulia yang berharga. Jadi nggak ada sesuatu pun sehingga dia bisa merasa dia lebih sombong dan kemudian merasa orang lain rendah daripada dia. Ada seorang berkata seperti ini. Waktu kita berada di puncak, terkadang kita merasa orang yang di bawah itu kecil ya. Padahal dia nggak tahu. Orang di bawah pun melihat dia itu kecil. Nah, tapi kalau kita bisa melihat orang itu besar dari atas, maka nanti orang di bawah pun bisa melihat kita besar. Nah, ini konsep berpikir. Sehingga kita nggak perlu sombong, mau kita di atas, mau kita di puncak, mau kita bertengger di suatu singgasana, nggak perlu sombong dengan modus, dengan cara apapun. Dan semua yang kita miliki itu ya semua adalah titipan Tuhan saja, yang memang alat untuk kemuliaan namanya. Ya misalnya Tuhan percayakan saya laptop, maksudnya apa? Ya pasti ada maksud Tuhan untuk saya bisa bekerja dengan lebih. Tuhan percayakan mesin fotokopi, ya maksudnya apa? Untuk bisa melipat-lipat gandakan suatu slide sehingga menjadi berkat bagi orang lain. Jadi kita bisa memahami bahwa itu bukan menjadi alat kesombongan atau rendah diri, itu menjadi alat kemuliaan di mana pekerjaan Tuhan atau nama Tuhan semakin ditinggikan. Harusnya kan begitu. Atau semakin bisa menolong orang lain supaya orang lain boleh melihat bahwa ada tangan Tuhan yang berserta, dan melalui itu kita bisa menjadi alat Tuhan untuk menolong orang lain. Saya ingat bagian ini ya, supaya kita juga memperhatikan konsep Alkitab, supaya kita tidak menyombong-nyombongkan diri atau menjadi rendah diri. Kita belajar daripada Tuhan Yesus saja, karena Tuhan Yesus mengajarkan supaya kita rendah hati. Yesus berkata, belajarlah kepadaku karena aku ini lemah lembut dan rendah hati. Ya. Dia rendah hati sehingga dia bermurah hati kepada kita. Kemudian dia yang adalah Allah,
dia berada di sorga sana, Alkitab berkata di dalam Filipi, dia merendahkan diri, mengosongkan diri, sama seperti manusia. Apakah hanya sekedar itu? Tidak. Dia katakan mengambil rupa seorang hamba. Dia setara dengan manusia, mengambil rupa manusia, tetapi dikatakan bahwa mengambil rupa seorang hamba. Sudah selesai? Tidak. Bahkan dia mati di kayu salib, mengorbankan diri kan. Sehingga pekerjaan Yesus untuk tidak sombong itu, saya pikir itu luar biasa. Ya, kita aja melihat seorang presiden misalnya masuk ke selokan karena memang pekerjaan, kita rasa udah hal yang istimewa kan. Apalagi Tuhan yang di atas sana, yang agung itu, yang kudus, yang tadinya sangat transenden, sekarang bisa diimani oleh kita. Imanen dikatakan. Sekarang sangat dekat bersama dengan kita, mengorbankan dirinya. Dia mengerjakan segala sesuatu dengan totalitas, tuntas. Tidak ada yang tersisa. Jadi menjawab apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita, apakah kemudian kita menjadi sombong? Harusnya enggak. Nah, ini suatu persoalan kenapa saya membahas bagian ini. Karena saya lihat bahwa spirit daripada Tuhan Yesus bukan sombong, tapi merendahkan diri supaya dia bisa melayani orang-orang yang berdosa, supaya dia bisa mengerjakan kehendak Bapa di sorga. Nah, bagaimana kita bisa mengerjakan kehendak Bapa di sorga kalau kita sombong? Kan nggak mungkin. Berarti kita menjadi orang yang menganggap orang lain rendah, membuat suatu batasan-batasan yang nggak perlu-perlu. Ya tentu kita juga harus menjaga harga diri. Jangan sampai kita menjadi orang yang misalnya terlalu mudah, terlalu murah. Nah, tapi bukan dalam arti yang sombong. Ini lebih kepada bagaimana kita menjaga sikap hidup kita, supaya kita bisa menjadi teladan bagi orang di sekitar kita. Itu juga dikatakan oleh Alkitab. Sehingga kesan sombong itu sebetulnya bukan terdapat pada Yesus atau pengikutnya. Sombong itu lebih terlihat atau lebih terkesan dilihat pada siapa? Pada orang Farisi, pada orang Saduki. Mereka datang pada Yesus, dikatakan mereka bertanya untuk mencobai dia. Berulang-ulang Alkitab berkata, mereka bertanya bukan mau tahu, tetapi untuk mencobai. Nah, itu orang sombong. Bertanya bukan ingin tahu, tapi mencobai. Tapi waktu dia dicobai, dia nggak terima. Atau ditanya balik, dia nggak terima. Atau dikritik balik, dia juga nggak terima. Nah, itu ciri-ciri orang sombong ya. Nah, kemudian orang sombong itu cenderung mengagung-agungkan diri. Dan itu yang kita lihat pada orang Farisi, ahli Taurat, imam-imam, orang Saduki. Nah, dalam Alkitab dikatakan ada seorang yang datang pada Tuhan, datang ke rumah ibadah. Dia berkata seperti ini dalam doanya, Tuhan, saya bersyukur karena Tuhan lakukan ini dan itu. Saya bersyukur, saya bukan pencuri, saya bukan pezina, saya bukan seperti seorang pemungut cukai itu, orang berdosa. Kemudian dia juga berkata bahwa saya ini memberi persembahan, saya ini berpuasa. Nah, dia mengungkapkan tentang kehebatan-kehebatan dan kehebatan-kehebatan. Tapi apa kelemahan dia? Dia tahu sebetulnya, tapi dia tidak mau membicarakan kelemahannya. Bahkan dia di hadapan Tuhan pun tidak mau rendah hati. Nah, sehingga dalam bagian ini bahwa Alkitab dengan tegas berkata, seorang pemungut cukai, orang berdosa itu mendapat perkenanan Tuhan. Doanya dijawab oleh Tuhan. Tetapi seorang Farisi ini, dia ditolak oleh Tuhan. Ya, cenderung sebetulnya kita ingin menjadi orang yang terlihat hebat dalam keberhasilan keagamaan kita. Bahkan saya mau tegaskan lebih tajam lagi, kesan sombong itu sebetulnya ada pada setan, iblis.
Dia datang untuk mencoba Yesus, kalau ini memang engkau anak Allah, jadikanlah batu ini menjadi roti. Nah, dia mencobai kan. Kemudian dia berkata lagi, nanti kalau engkau menjatuhkan diri dari bumbungan bait Allah itu, maka nanti ada tangan malaikat yang menatang kakimu sehingga tidak terantuk pada batu. Lalu berkata lagi, sembahlah saya, nanti saya akan memberikan seluruh kerajaan dunia yang dia perlihatkan kepada Tuhan Yesus. Tanpa dia sadari sebetulnya yang diomongin itu adalah pencipta langit dan bumi. Jadi dia rasa sombong, dia rasa ingin memberi ini dan itu, dan minta Tuhan menyembah pada dia. Justru Tuhan Yesus berkata, engkau harus menyembah kepada Allah, kepada dia sajalah kamu harus berbakti. Nah, sehingga iblis dienyahkan lalu pergi. Jadi orang sombong itu sebetulnya apa yang mau dia banggakan? Dia membanggakan dirinya, padahal sebetulnya itu semua milik Tuhan. Nah, sama seperti iblis itu, dia mau membanggakan, mau mencobai, padahal sedikit saja Tuhan Yesus lakukan sesuatu, disentil aja udah nggak berdaya. Nah, itulah kehidupan kita yang kadang ingin menantang-nantang Tuhan, ingin membesar-besarkan diri kita, ingin terlihat bahwa kita itu lebih hebat daripada orang lain. Termasuk kadang kita ingin merasa bahwa kita itu lebih hebat daripada Tuhan kita. Dan memang kesan rendah hati adalah kesan yang bisa kita lihat pada orang-orang yang tahu keberadaan dirinya, yaitu orang-orang berdosa. Yang memang mereka hanya tahu mereka orang berdosa yang layak dihukum, yang membutuhkan belas kasihan Tuhan. Nah, jadi orang sombong suka melebih-lebihkan diri sendiri. Kemudian suka menutup-nutupi kelemahan dirinya sendiri. Orang sombong itu suka merendahkan dan mematikan mental orang lain. Lalu orang sombong itu suka melihat kesalahan orang lain. Lalu apa? Menutupi kesalahan dirinya sendiri. Membesar-besarkan kesalahan orang lain, mengecil-ngecilkan kesalahan diri sendiri. Ah, itu orang sombong ya. Jadi, apakah kita menjadi kategori orang sombong? Nah, itu pertanyaan yang menarik bagi kehidupan kita semua. Penutup dari saya. Lebih enak mana sebetulnya? Melihat seorang yang entah dia miskin atau dia kaya, tapi sombong, atau melihat seorang entah dia miskin atau kaya, tapi rendah hati. Lebih enak yang mana? Kita lihat ya. Ini udah miskin sombong. Nah. Kemudian, dia kaya, sombong amat sih, gitu kan? Sehingga kan ada istilah sombong amat katanya. Kenapa? Ya mungkin dia rasa dia kaya. Padahal dibandingkan yang lain mungkin ya nggak seberapa lah kekayaannya. Saya rasa lebih banyak kita yang sebetulnya kalau mau jujur ya, memilih untuk entah kaya, entah miskin, atau entah itu dia orang kaya, entah itu orang miskin. Lebih enak kayaknya kalau kita lihat orang itu rendah hati. Yesus aja kaya, pemilik segalanya, surga dan bumi, dia rendah hati. Nah, lebih enak mendengar perkataan Yesus. Dan lebih enak dan lebih yakin bahwa sebetulnya dialah pribadi yang agung itu. Kalau Tuhan saja rendah hati, nah ini suatu pertanyaan. Masakan kita yang debu ini, saya tekankan, kita debu, mau menjadi orang yang sombong. Kalau Yesus saja mau merendahkan diri, masa kita dengan congkak pongah, kemudian kita mau menunjukkan tentang jati diri kita yang sebetulnya lebih rendah jauh daripada keagungan Tuhan. Nah, ini suatu pertanyaan refleksi bagi kita semua. Ya, kalau Tuhan saja mau rendah hati, mau merendahkan diri, jadi kita pun harus belajar sebetulnya untuk merendahkan diri. Masakan kita jadi sombong. Ya, jadi dalam bagian ini kesimpulan saya adalah entah kita kaya, entah kita miskin, belajarlah untuk rendah hati.
nggak perlu sombong. Karena orang sombong itu biasanya menutupi kelemahannya. Orang sombong itu biasanya sulit untuk dikoreksi. Kenapa? Karena dia merasa diri perfect. Ya. Kemudian cenderung orang yang sombong itu seperti orang yang terlihat kurang pergaulan, kurang luas pikirannya. Dan orang sombong itu memang dapat dikatakan sedikit ya temannya. Ya. Karena manusia secara jujur adalah manusia sosial yang membutuhkan interaksi satu sama lain. Yang namanya manusia itu membutuhkan dikatakan dikasihi, dihargai, dihormati. Dan memang kita memerlukan suatu relasi yang sehat. Jadi relasi yang sehat adalah saling menghargai, saling menghormati, dan juga merendahkan diri. Sama seperti Tuhan yang merendahkan diri. Oke, kiranya pemahaman ini menolong kita supaya kita makin tajam melihat kehidupan ini dan semakin bijak untuk menjalani kehidupan kita, terutama dalam relasi dengan Tuhan dan juga relasi dengan sesama. Tuhan memberkati.